Assalamualaikum Sobat Gairah Malam, semoga kalian sehat selalu. Kali ini cerita kita tentang ibu mertua dan anak menantunya. Bayu adalah pria berusia 32 tahun dengan kehidupan yang di mata orang lain tampak sempurna. Ia memiliki istri cantik bernama Isma, seorang wanita karir yang cerdas dan ambisius. Mereka telah menikah selama 5 tahun dan dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang menjadi cahaya dalam kehidupan mereka. Sebagai suami, Bayu awalnya bangga dengan pencapaian istrinya. Isma bekerja di sebuah perusahaan besar dan menduduki posisi penting yang membuatnya seringkali harus mengorbankan waktu bersama keluarga. Di awal pernikahan, Bayu berusaha memahami kesibukan itu. Ia ingin menjadi suami yang suportif, tidak mengekang, dan tidak menuntut lebih dari apa yang bisa diberikan Isma. Namun, seiring waktu, kesibukan Isma semakin menyita hampir seluruh perhatiannya. Ia sering pulang larut malam, bahkan tidak jarang menginap di kantor karena tuntutan pekerjaannya. Awalnya Bayu berpikir bahwa semua itu hanya sementara, bahwa kesibukan ini akan mereda seiring waktu. Tapi tahun demi tahun berlalu dan kenyataannya tetap sama. Ia semakin sering berada di rumah sendirian, hanya ditemani oleh bayang-bayang kesepian yang kian membesar dalam hatinya. Bayu bukan pria yang gemar mengeluh. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Bekerja, mengurus anak, dan menjaga rumah selagi Isma sibuk dengan dunianya sendiri. Namun, ada kalanya ia merasa bahwa dirinya bukan lagi prioritas bagi istrinya. Ia merindukan kehangatan rumah tangga, merindukan sentuhan kasih sayang yang dulu begitu melimpah di antara mereka. Sekarang kebersamaan mereka terasa seperti rutinitas yang hambar, tak lagi dipenuhi gairah dan kedekatan seperti dulu. Malam itu saat hujan rintik-rintik membasahi jalanan, seorang tamu datang ke rumah mereka. Bu Puji, ibu mertua Bayu. Kedatangannya bukan sesuatu yang asing karena sesekali dia memang berkunjung untuk melihat cucunya. Bu Puji adalah seorang wanita berusia 50 tahun yang masih tampak anggun dan terawat. Sejak bercerai dengan suaminya 2 tahun lalu, dia lebih sering menghabiskan waktu sendirian di rumahnya yang sepi. Bayu, bagaimana kabarmu? Capek kerja? Tanya Bu Puji dengan senyum lembutnya saat dia masuk ke dalam rumah. Bayu membalas senyum itu dan menggeleng pelan. Enggak terlalu capek, Bu. Tadi kerjaan juga enggak banyak. Matanya sekilas menatap wajah Bu Puji. Wanita itu tampak semakin memesona meski usianya sudah tidak muda lagi. Ada sesuatu dalam dirinya. Mungkin caranya tersenyum atau mungkin kelembutan dalam suaranya yang selalu membuat orang di sekitarnya merasa nyaman. Bu Puji segera menghampiri cucunya yang sedang bermain di ruang tamu. Dengan penuh kasih, dia menggendong bocah kecil itu dan mengecup keningnya. Nenek kangen sekali. Nak, sudah pintar sekarang, ya? Bayu memperhatikan interaksi itu dengan perasaan campur aduk. Ada ketenangan di dalam dirinya setiap kali Bu Puji ada di rumah. Entah mengapa, kehadiran wanita itu selalu membawa atmosfer yang berbeda. Lebih hangat, lebih menenangkan, lebih akrab daripada kebersamaannya dengan Isma akhir-akhir ini. Mereka menghabiskan malam dengan bercengkerama. Bu Puji banyak bertanya tentang cucunya, tentang pekerjaan Bayu, bahkan tentang Isma yang seperti biasa masih berada di kantor. Isma sering pulang malam, tanya Bu Puji dengan nada prihatin. Bayu hanya mengangguk. Iya, Bu. Akhir-akhir ini sering lembur. Bu Puji menghela napas pelan. Dia tampak ragu sejenak sebelum berkata, jangan sampai kamu merasa kesepian. Nak. Bayu sedikit terkejut dengan kata-kata itu. Dia mengangkat wajahnya, menatap mata Bu Puji yang penuh pengertian. Seolah wanita itu tahu persis apa yang sedang ia rasakan selama ini. Aku baik-baik saja, Bu. Jawab Bayu singkat. Meskipun jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Waktu terus berjalan. Setelah cukup lama bermain dengan cucunya, Bu Puji akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Dia menempati kamar tamu yang terletak di seberang kamar Bayu dan Isma. Saat wanita itu melangkah menuju kamarnya, Bayu tanpa sadar memperhatikan punggungnya. Gaun rumah yang dikenakan Bu Puji tampak begitu sederhana, namun tetap tidak bisa menyembunyikan keanggunannya. Setiap gerakannya begitu lembut, begitu anggun,
hingga sulit untuk tidak memperhatikannya. Bayu segera menggelengkan kepala, berusaha mengusir pikiran yang mulai mengganggunya. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan fokusnya pada televisi yang masih menyala di ruang tengah. Namun, jauh di dalam pikirannya, ada sesuatu yang berbisik pelan, sesuatu yang tak seharusnya ada. Dan malam ini semuanya akan berubah. Setelah menghabiskan waktu berbincang dengan Bayu dan bermain dengan cucunya, Bu Puji akhirnya merasa lelah. Dia menghela napas panjang sebelum bangkit dari sofa. "Sudah malam, Ibu masuk kamar dulu ya," katanya lembut. Bayu mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Bu. Istirahat yang nyenyak." Bu Puji berjalan menuju kamar tamu yang terletak di seberang kamar Bayu dan Isma. Kamar itu sederhana, tapi cukup nyaman untuknya. Dia merebahkan tubuh di atas kasur, menikmati kelembutan bantal yang menopang kepalanya. Hujan di luar masih turun, menciptakan suara rintik-rintik yang menenangkan. Dengan cepat kantuk menyerangnya dan dalam hitungan menit dia sudah terlelap. Namun ada satu hal yang tidak dia sadari. Pintu kamar tidak terkunci. Entah karena terlalu lelah atau karena merasa aman di rumah putrinya. Bu Puji tidak berpikir untuk memutar kunci sebelum tidur. Dia hanya menarik selimut setengah membiarkan sebagian tubuhnya terkena hembusan angin dingin dari celah jendela yang sedikit terbuka. Sementara itu, Bayu masih duduk di ruang tengah. Matanya tertuju pada layar televisi, tetapi pikirannya melayang entah kemana. Jam dinding menunjukkan hampir tengah malam. Namun Isma belum juga pulang. Ia mencoba menghubungi istrinya lagi, tetapi panggilan masuk langsung diarahkan ke pesan suara. Bayu menghela napas panjang. Dia mulai merasa sedikit gelisah, tapi dia juga tahu bahwa pekerjaannya memang sering membuatnya pulang larut. Suasana rumah begitu sunyi. Yang terdengar hanya suara hujan yang masih turun dengan deras. Sesekali disertai angin yang menerpa dahan-dahan pohon di luar. Bayu bersandar di sofa, mencoba merilekskan tubuhnya. Namun, udara semakin dingin, menusuk kulitnya meskipun dia hanya mengenakan kaos tipis. Ia teringat sesuatu. "Bu Puji, Ibu pasti kedinginan," gumamnya pelan. Ia bangkit, berjalan ke arah lemari dan mengambil selimut tambahan. Niatnya hanya satu, memastikan ibu mertuanya tidur dengan nyaman. Dengan langkah pelan, Bayu berjalan menuju kamar tamu. Ia mengetuk pintu pelan, tapi tidak ada jawaban. "Ibu," panggilnya dengan suara rendah. Tidak ada sahutan. Bayu mencoba membuka pintu dan tanpa diduga pintu itu tidak terkunci. Ia sedikit ragu tapi kemudian masuk dengan hati-hati. Di dalam Bu Puji tertidur dengan tenang. Nafasnya teratur. Wajahnya terlihat begitu damai dalam cahaya temaram dari lampu tidur. Daster yang dia kenakan sedikit tersingkap di bagian kaki sampai ke paha, membuatnya terlihat lebih santai daripada biasanya. Bayu menelan ludah, merasa sedikit canggung berada di dalam kamar ini. Tapi ia segera mengingat niat awalnya, hanya ingin menyelimuti Bu Puji agar tidak kedinginan. Dengan hati-hati, ia membentangkan selimut di atas tubuh wanita itu, berusaha untuk tidak membangunkannya. Namun saat ia hendak berbalik dan keluar, matanya tanpa sadar kembali tertuju pada sosok Bu Puji. Ada sesuatu dalam keheningan malam ini, dalam cahaya temaram yang membalut tubuh ibu mertuanya yang membuatnya terdiam sejenak. Bayu menarik napas dalam-dalam. Ia harus segera pergi sebelum pikirannya mulai bermain-main dengan hal yang tidak seharusnya. Tapi mengapa kakinya terasa begitu berat untuk melangkah? Jantung Bayu mulai berdegup lebih cepat. Dada pria itu naik turun. Napasnya mulai terasa berat. Seakan ruangan yang tadinya lapang kini menyempit dan udara menjadi lebih sulit dihirup. Pikiran yang seharusnya tidak ada mulai muncul di kepalanya. Menyusup seperti bayangan gelap yang perlahan mencengkeram kesadarannya. Ia mencoba menolak, berusaha mengusir bayangan itu dari benaknya. Namun semakin keras dia melawan, semakin kuat godaan itu menancap di pikirannya. Matanya bergerak gelisah, mencoba mencari sesuatu di dalam kamar yang bisa mengalihkan perhatiannya. Mungkin meja rias di sudut ruangan, mungkin lukisan burung merpati yang tergantung di dinding, tapi tidak ada yang cukup menarik untuk menandingi pemandangan yang ada di depannya saat ini. Ia berusaha fokus pada niat awalnya,
sekadar menyelimuti Bu Rahayu, memastikan wanita itu tidur dengan nyaman, lalu keluar dari kamar secepat mungkin. Itu saja, tidak lebih. Tapi semakin lama ia berdiri di sana, semakin sulit baginya untuk mengabaikan pemandangan yang terpampang jelas di hadapannya. Bayu berdiri di sisi ranjang. Tubuhnya terasa kaku seperti terperangkap dalam jebakan yang ia buat sendiri. Selimut yang ia genggam terasa berat di tangannya. Padahal seharusnya itu hanya kain biasa. Tapi entah kenapa setiap gerakan kecil terasa begitu sulit dilakukan. Cahaya lampu tidur yang redup membuat kamar itu terasa semakin sunyi, menciptakan suasana yang begitu intim. Ia bisa melihat dengan jelas wajah Bu Puji yang terlelap. Bibirnya sedikit terbuka dengan napas yang teratur. Kelopak matanya bergerak sedikit seperti sedang bermimpi. Bayu menelan ludah, memaksakan dirinya untuk tetap fokus pada tujuan awalnya. Ia hanya perlu menyelimuti Bu Puji lalu pergi. Sesederhana itu. Namun saat ia bergerak untuk meletakkan selimut di atas tubuh wanita itu, tanpa sengaja punggung tangannya menyentuh kulit lengan Bu Puji. Sentuhan kecil itu seharusnya tidak berarti apa-apa, tapi justru membuat jantung Bayu berdegup semakin kencang. Seakan tidak ingin kehilangan momen itu, jemarinya perlahan meluncur lebih jauh. Ia bisa merasakan kelembutan kulit Bu Puji di bawah ujung jarinya. Sesuatu yang tidak seharusnya ia rasakan. Hawa di kamar ini terasa berubah. Udara yang tadinya sejuk kini terasa lebih hangat. Atau mungkin hanya tubuhnya yang mulai memanas akibat sesuatu yang ia coba abaikan. Ia menarik napas panjang mencoba menenangkan debaran di dadanya. Tapi situasi semakin tidak mendukungnya. Bu Puji menggeliat pelan. Tubuhnya bergerak sedikit dan tanpa sadar dasternya tersingkap lebih jauh. Kulit halusnya yang semula tersembunyi kini terlihat lebih jelas di bawah cahaya temaram. Gerakan itu begitu alami, begitu biasa. Tetapi bagi Bayu, itu terasa seperti sebuah godaan yang nyata. Sekuat tenaga ia mencoba mengalihkan pandangannya, tapi gagal. Tatapannya tertuju pada lekuk tubuh wanita itu, terpaku tanpa bisa berbuat apa-apa. Seolah ada sesuatu yang menariknya semakin dekat, membisikkan sesuatu yang tidak seharusnya ia dengarkan. Ini salah. Bisikan di kepalanya semakin keras, mencoba menariknya kembali ke jalur yang benar. Tapi bersamaan dengan itu, ada suara lain yang berbisik lebih pelan, lebih lembut, lebih menggoda. Suara yang mengatakan bahwa ia tidak perlu pergi, bahwa tidak ada yang akan tahu jika ia tetap di sini sedikit lebih lama. Bayu merasa dirinya kehilangan kendali. Tanpa sadar, ia duduk di tepi ranjang. Matanya masih tertuju pada wajah Bu Hayu yang tampak begitu damai dalam tidurnya. Napasnya bergetar saat ia mengulurkan tangan perlahan menyentuh bahu wanita itu. Tangannya gemetar saat jemarinya menyentuh kulit Bu Puji. Sebuah getaran aneh menjalar dari ujung jarinya hingga ke seluruh tubuhnya. Sensasi itu begitu kuat, begitu nyata, dan begitu berbahaya. Tiba-tiba Bu Puji kembali menggeliat dalam tidurnya. Tubuhnya bergerak lebih dekat ke arahnya. Dan sebelum Bayu sempat berpikir lebih jauh, dorongan aneh dalam dirinya membuatnya bergerak. Tanpa bisa menahan diri, ia perlahan membungkuk dan merengkuh tubuh Bu Puji ke dalam pelukannya. Awalnya ia hanya berniat menarik selimut lebih dekat, tetapi entah bagaimana, tangannya justru melingkar lebih erat di sekitar tubuh wanita itu. Dada Bu Puji yang hangat menekan dadanya dan detik itu juga seluruh batasan yang selama ini ia pertahankan terasa semakin kabur. Napasnya memburu saat aroma khas Bu Puji semakin memenuhi indera penciumannya. Lembut, menenangkan, tetapi juga menimbulkan sesuatu yang membakar dirinya dari dalam. Tangannya bergerak lebih erat, seakan ingin merasakan lebih banyak dari kehangatan itu. Ia menundukkan wajahnya, membiarkan hidungnya menyentuh rambut Bu Puji yang harum. Dadanya bergetar hebat. Emosi yang selama ini ia tekan tiba-tiba menyeruak ke permukaan. Ia tahu ia seharusnya melepaskan pelukan ini. Ia tahu ia harus segera berdiri dan pergi. Namun tubuhnya enggan melepaskan. Dan di dalam keheningan malam, Bayu hanya bisa memejamkan mata membiarkan dirinya tenggelam dalam sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Bu Puji menggeliat pelan dalam pelukan Bayu. Tubuhnya bereaksi terhadap kehangatan yang tiba-tiba menyelimuti dirinya. Napasnya terdengar lebih berat, sedikit memburu.
Meski kesadarannya masih samar-samar di antara tidur dan terjaga, Bayu bisa merasakan gerakan lembut itu di dadanya, membuat setiap saraf di tubuhnya menegang. Napasnya ikut tersendat dan ia hanya bisa diam menunggu reaksi berikutnya dari wanita yang kini berada begitu dekat dengannya. Sejenak waktu terasa melambat. Kedua tubuh mereka begitu dekat. Hampir tidak ada jarak di antara mereka. Denyut jantung Bayu berdegup cepat, seolah memukul-mukul dadanya dengan keras. Ia tahu apa yang ia lakukan ini salah, tetapi ada sesuatu yang lebih kuat mengendalikannya. Dorongan yang sudah lama ia tekan kini mulai menguasai dirinya. Perlahan, kelopak mata Bu Puji bergetar sebelum akhirnya terbuka. Cahaya temaram dari lampu tidur membuat tatapannya terlihat sayu. Masih setengah bingung dengan apa yang sedang terjadi. Namun saat pandangannya bertemu dengan wajah Bayu yang hanya berjarak beberapa senti darinya, kesadarannya langsung meningkat. "Bayu, apa yang kamu lakukan?" bisiknya. Suaranya terdengar serak dan lemah, seolah baru saja terbangun dari mimpi yang terlalu nyata. Bayu tidak menjawab. Ia seolah terpaku. Tatapan matanya mengunci dalam sepasang mata Bu Puji yang kini menunjukkan campuran keterkejutan dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tak terucapkan. Hening menyelimuti mereka. Tetapi di dalam keheningan itu ada ketegangan yang terasa begitu nyata. Tanpa berpikir panjang, Bayu perlahan mendekat. Nafasnya membaur dengan napas Bu Puji. Dan detik itu juga dunia seakan berhenti berputar. Bibirnya menyentuh bibir wanita itu. Awalnya hanya kecupan ringan, begitu lembut dan ragu-ragu seolah meminta izin. Bu Puji menahan napas, tubuhnya sedikit menegang. Ada kehangatan asing yang menjalar dari titik pertemuan bibir mereka, mengirimkan aliran listrik halus ke seluruh tubuhnya. Ia tahu ini salah, tapi entah mengapa tubuhnya tidak bergerak menjauh. Bayu merasakan itu. Ia merasa Bu Puji tidak menolak dan itu menjadi dorongan baginya untuk melangkah lebih jauh. Perlahan ia memperdalam ciumannya, menuntut lebih banyak, meluapkan gairah yang selama ini ia tekan. Napas mereka semakin berat, tubuh mereka semakin mendekat. Bu Puji yang selama ini haus akan sentuhan dan kasih sayang setelah perceraiannya tiba-tiba merasakan sesuatu yang lama hilang dari hidupnya. Sesuatu yang ia pikir tidak akan pernah ia rasakan lagi. Bayu membiarkan bibirnya menelusuri sudut bibir Bu Puji, memberikan kecupan-kecupan kecil yang membuat wanita itu semakin kehilangan kendali. Tangannya bergerak naik, menyentuh sisi wajah Bu Puji, ibu mertuanya dengan kelembutan yang bertentangan dengan api yang kini berkobar dalam dirinya. Bu Puji menutup matanya, membiarkan dirinya hanyut dalam arus yang semakin kuat menariknya masuk. Ini salah, pikirnya. Ini tidak seharusnya terjadi. Tapi tubuhnya mengatakan hal lain. Ketika Bayu semakin menekan bibirnya dengan intensitas yang lebih dalam, Bu Puji pelan. Ia tidak bisa menahan diri lagi. Ia balas mencium Bayu, awalnya lambat, ragu-ragu sebelum akhirnya membiarkan dirinya tenggelam lebih dalam kehangatan yang mereka bagi. Malam yang sunyi itu berubah menjadi saksi dari sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Sesuatu yang akan mengubah hubungan mereka selamanya. Bayu menarik wajahnya perlahan, menatap Bu Puji yang masih terpejam dengan napas memburu. Kedua dada mereka naik turun dalam irama yang sama, seakan mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Bu Puji membuka matanya. Tatapannya beradu dengan Bayu dalam keheningan yang penuh ketegangan. Ada sesuatu di matanya. Sebuah pertarungan antara kesadaran dan hasrat yang perlahan mulai menguasainya. "Kita tidak boleh," bisik Bu Puji dengan suara bergetar, tetapi tangannya tetap berada di dada Bayu, seolah tak ingin melepaskan kedekatan itu. Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatapnya lebih dalam, seolah mencari sesuatu di balik mata wanita itu. Sesuatu yang bisa memberinya alasan untuk mundur atau justru melangkah lebih jauh. Bu Puji menelan ludah. Tubuhnya masih terasa panas akibat sentuhan yang baru saja terjadi. Ini salah. Ia tahu. Tapi mengapa hatinya justru menolak untuk menyesalinya? Bayu perlahan mengangkat tangannya, mengusap pipi Bu Puji dengan lembut. Wanita itu sedikit menggigil di bawah sentuhannya. Bayu membuka mulutnya, namun tidak ada kata yang keluar. Bu Puji menutup matanya sesaat, mencoba mengatur pikirannya yang kini berantakan.
Ia harus berhenti, harus mengakhiri semua ini sebelum semuanya semakin jauh. Namun ketika ia mencoba menjauh, Bayu justru menahannya. Jemari pria itu menggenggam pergelangan tangannya, hangat dan kuat, seakan tidak ingin kehilangan momen ini. "Jangan pergi." Suara Bayu terdengar lirih hampir seperti permohonan. Bu Puji membeku. Dalam hatinya ia tahu bahwa batas telah terlampaui. Tapi apakah masih ada jalan untuk kembali? Keheningan di antara mereka semakin pekat. Napas yang saling bersahutan menjadi satu-satunya suara yang terdengar di dalam ruangan. Bayu kembali mendekat dan kali ini Bu Puji tidak lagi menolak. Bu Puji menutup matanya ketika Bayu kembali mendekat. Kali ini ia tidak mencoba menghindar atau mencari alasan untuk pergi. Ada sesuatu dalam tatapan Bayu yang membuatnya lemah. Sesuatu yang menghapus semua logika yang seharusnya ia pegang erat. Bibir mereka bertemu lagi. Kali ini lebih dalam, lebih menuntut. Nafas Bu Puji tersengal saat Bayu menariknya semakin dekat. Jemarinya merayap di sepanjang lengan pria itu, mencoba menemukan pegangan di tengah badai perasaan yang menerjangnya. "Bayu," bisiknya di antara kecupan yang semakin memanas. Bayu tidak menjawab. Ia hanya semakin menekan tubuh Bu Puji ke dalam pelukannya. Sentuhan kulit mereka mengirimkan gelombang kehangatan yang membakar sisa-sisa keraguan dalam diri wanita itu. Tangan Bayu bergerak perlahan, menjelajahi lekuk tubuh Bu Puji yang selama ini hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Setiap sentuhan terasa seperti kobaran api yang semakin menyulut sesuatu di dalam diri mereka. Bu Puji mengerang pelan, mencoba menahan debaran di dadanya yang semakin tak terkendali. Ia tahu ini salah. Ia tahu mereka sudah terlalu jauh. Tapi mengapa hatinya justru tak ingin berhenti? Malam semakin larut dan batas antara benar dan salah mulai memudar. Dalam kehangatan yang menyelimuti mereka, Bu Puji akhirnya menyerah pada perasaannya sendiri. Bayu menatap Bu Puji dengan intens. Matanya dipenuhi bara yang tak bisa lagi dipadamkan. Wanita di hadapannya tampak bimbang, tapi ia tidak menolak. Tidak menjauh. Justru ada sesuatu dalam sorot matanya yang seolah meminta lebih. Meski bibirnya tidak mengucapkannya, napas mereka masih tersengal. Dada naik turun dengan cepat, seakan mencoba menangkap kembali kewarasan yang nyaris sirna. Bu Puji menundukkan kepala. Jemarinya gemetar saat menyentuh dada Bayu yang masih telanjang. Sentuhan itu ringan namun terasa seperti petir yang menyambar seluruh tubuh pria itu. "Kita seharusnya tidak melakukan ini." Suaranya terdengar goyah, hampir seperti bisikan yang ditujukan untuk dirinya sendiri, bukan Bayu. Bayu meraih dagunya dengan lembut, mengangkatnya hingga mata mereka kembali bertemu. "Aku tahu," jawabnya. Tapi di balik kata-kata itu, tidak ada niat untuk berhenti. Sebuah tarikan yang tak terelakkan terus menarik mereka lebih dekat. Tangan Bayu perlahan menyusuri sisi wajah Bu Rahayu. Ibu jarinya mengusap lembut pipi wanita itu sebelum turun ke leher, kemudian bahunya. Setiap sentuhan terasa seperti bisikan godaan yang mengikis sisa-sisa pertahanan dalam diri Bu Puji. Ia memejamkan mata, menikmati sensasi yang selama ini telah ia lupakan. Sejak perceraiannya, ia tidak pernah merasakan kehangatan seperti ini. Tubuhnya merespons tanpa bisa dikendalikan. Bayu menariknya kembali ke dalam pelukan. Kali ini tanpa ragu, bibir mereka kembali menyatu. Lebih dalam, lebih panas seakan ingin melepaskan segala kerinduan yang terpendam. Jari-jari Bu Puji mencengkeram punggung Bayu berusaha mencari pegangan di tengah pusaran hasrat yang semakin kuat. Ia tahu ini salah. Ia tahu ini tidak boleh terjadi. Tapi mengapa hatinya justru berharap malam ini tidak pernah berakhir? Bayu bisa merasakan Bu Puji gemetar dalam pelukannya. Entah karena ragu, takut, atau justru karena debaran yang sama seperti yang ia rasakan. Napas mereka masih berpadu di udara. Tubuh mereka begitu dekat hingga hampir tidak menyisakan ruang di antara mereka. "Bu," suara Bayu nyaris serak. Jemarinya masih bertengger di pipi Bu Puji, mengusapnya dengan penuh kelembutan. Bu Puji menelan ludah, menatapnya dengan mata yang berkilat oleh emosi yang campur aduk. Ada ketakutan, ada penolakan, tetapi juga ada sesuatu yang tidak bisa ia sembunyikan. Keinginan yang sama besarnya dengan yang Bayu rasakan. "Jangan,"
bisiknya, tapi tangannya justru semakin erat mencengkeram lengan Bayu seolah bertentangan dengan ucapannya sendiri. Bayu menundukkan kepala, menyentuhkan dahinya pada dahi Bu Puji. Ia bisa mendengar detak jantung wanita itu berpacu begitu cepat, hampir menyamai degup di dadanya sendiri. Aku tahu ini salah, Bayu berbisik, suaranya bergetar. Tapi aku juga tahu kalau aku tidak bisa berpura-pura lagi. Bu Puji memejamkan mata, berusaha mencari sisa logika yang semakin menipis dalam kepalanya. Ia sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama menahan semua perasaan yang tak bisa ia ungkapkan pada siapapun. Tapi sekarang di saat ada seseorang yang begitu tulus memberikan kehangatan, apakah ia masih harus menolaknya? Bayu tidak memberi waktu lebih lama untuknya berpikir. Bibirnya kembali menemukan bibir Bu Puji. Kali ini lebih dalam, lebih menuntut. Dan kali ini tidak ada lagi penolakan. Bu Puji membalasnya, membiarkan dirinya terseret lebih jauh ke dalam arus yang begitu kuat. Jemarinya menyusuri leher Bayu, meremas punggungnya, menginginkan lebih dari sekadar ciuman. Sebuah batas yang sebelumnya begitu jelas kini kian menipis. Dan dalam kehangatan malam itu, mereka pun akhirnya menyerah pada perasaan yang tak lagi bisa dibendung. Suara mesin mobil yang berhenti di depan rumah seketika membuyarkan kehangatan yang masih tersisa di antara mereka. Bayu dan Bu Puji sama-sama membeku. Mata mereka saling bertaut dalam keterkejutan dan ketakutan yang sama. Isma pulang. Suara Bu Puji nyaris berbisik, namun nada paniknya begitu jelas. Bayu terlonjak dari tempat tidur seolah baru tersadar dari mimpi yang terlalu berani untuk menjadi kenyataan. Dengan gerakan cepat, ia merapikan pakaiannya yang sedikit berantakan, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantungnya yang berdegup liar. Bu Puji tetap di tempatnya. Tubuhnya masih terasa lemas. Ia menatap punggung Bayu yang bergerak dengan tergesa-gesa, merasa seperti terperangkap dalam badai yang baru saja mereka ciptakan sendiri. Bayu, cepat, desisnya. Matanya memancarkan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Bayu menoleh sekilas, menatap Bu Puji dengan ekspresi yang sulit diartikan sebelum akhirnya membuka pintu perlahan memastikan keadaan aman. Begitu melihat ruang tamu masih kosong, ia menyelinap keluar dan menutup pintu di belakangnya dengan hati-hati. Baru beberapa langkah menuju ruang tengah, pintu depan terbuka. Isma melangkah masuk dengan wajah lelah. Pundaknya sedikit turun, menunjukkan keletihan setelah perjalanan jauh. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Suaranya terdengar datar namun hangat. Ia melepas sepatunya dengan gerakan malas sebelum meregangkan tubuhnya yang terasa pegal. Bayu menelan ludah, berusaha mengusir gugup yang masih menyelimutinya. "Belum, aku baru mau tidur," jawabnya mencoba terdengar senormal mungkin. Isma mengangguk sambil menguap kecil. "Hari ini macet banget. Aku tadi hampir ketiduran di jalan." Keluhnya berjalan menuju sofa, lalu menjatuhkan tubuhnya di sana. Bayu hanya tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Pandangannya sesekali melirik arah pintu kamar Bu Puji, memastikan tidak ada pergerakan dari dalam. Sementara itu, di dalam kamar, Bu Puji duduk di tepi ranjang, masih menggenggam selimut erat-erat. Napasnya masih belum sepenuhnya teratur. Jantungnya berdetak begitu cepat hingga terasa sakit di dadanya. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir rasa bersalah yang mulai merayapi benaknya. Namun, sensasi hangat yang masih tersisa di bibirnya, di kulitnya mengingatkan bahwa semuanya bukan sekadar kesalahan yang bisa dilupakan begitu saja. Malam ini telah mengubah segalanya dan kini mereka harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Malam itu terasa begitu panjang. Baik Bayu maupun Bu Puji tidak bisa memejamkan mata. Mereka terbaring dalam gelisah masing-masing, dihantui oleh kenyataan bahwa mereka telah menyeberangi batas yang seharusnya tak pernah dilewati. Bu Puji menatap langit-langit kamar dalam kegelapan. Pikirannya dipenuhi dengan rasa bersalah dan kebingungan. Bibirnya masih bisa merasakan kehangatan dari ciuman yang mereka bagi dan tubuhnya masih mengingat sentuhan yang seharusnya tak pernah terjadi. Sementara itu, di kamar sebelah, Bayu menatap langit-langit dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa apa yang telah mereka lakukan adalah sebuah dosa, tetapi kenangan itu begitu kuat, begitu nyata,
hingga sulit diabaikan. Pagi menjelang dengan cepat. Saat sarapan, suasana di meja makan terasa ganjil. Isma duduk di seberang ibunya, mengaduk kopi dengan santai, tidak menyadari ketegangan yang menggantung di udara. Sesekali ia tersenyum pada Bayu yang hanya membalas dengan senyum tipis. Bu Puji dan Bayu saling mencuri pandang, tetapi tidak ada yang berani membahas apa yang telah terjadi. Tak ada kata yang perlu diucapkan. Karena keduanya tahu rahasia itu kini tertanam di antara mereka, membebani hati dan pikiran mereka dengan cara yang tak terjelaskan. "Bu, nanti sore aku mau mampir ke toko dulu sebelum pulang," kata Isma tanpa curiga, menyesap kopinya dengan tenang. "Oh, iya," jawab Bu Puji. Suaranya sedikit bergetar sebelum ia buru-buru menutupi kegugupannya dengan tersenyum. Bayu menundukkan kepala, memainkan sendok di cangkir kopinya. Ia bisa merasakan detak jantungnya masih tidak beraturan setiap kali tatapannya bertemu dengan Bu Puji. Saat sarapan usai, Bayu beranjak dari meja lebih dulu. Ia berjalan menuju kamar, tetapi sebelum masuk, ia bisa merasakan tatapan Bu Puji di punggungnya. Sebuah tatapan yang penuh kebingungan, ketakutan, tetapi juga sesuatu yang lain. Mereka sama-sama tahu bahwa yang telah terjadi tidak bisa dihapus. Mereka juga tahu bahwa ini bukan sekadar ketergelinciran sesaat. Sebuah rahasia besar kini menyelimuti mereka. Sebuah rahasia yang akan selalu menghantui mereka setiap kali bertemu. Dan yang lebih mengerikan, di lubuk hati mereka yang terdalam, pertanyaan itu muncul. Apakah itu akan terjadi lagi? Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa batasan dalam hubungan keluarga harus dijaga dengan baik. Godaan bisa datang kapan saja, terutama ketika seseorang merasa kesepian atau rapuh. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga kepercayaan dan komitmen dalam sebuah hubungan agar tidak terjerumus dalam kesalahan yang dapat membawa penyesalan seumur hidup. Setiap tindakan memiliki konsekuensi dan keputusan yang diambil dalam sekejap bisa mengubah hidup selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.